Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saya dari kelas B1 SAA angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas tentang kejadian yang mungkin pernah dialami oleh beberapa dari kita ya, yaitu salah transfer atau mendapatkan uang misterius yang uang tersebut bukan milik kita. Nah, lalu bagaimana cara kita menanggapi uang tersebut? Yang pertama, jika kita menerima uang salah transfer, uang yang tidak diketahui sumbernya itu dapat menimbulkan masalah hukum jika kita tidak mau mengembalikannya atau kita tidak punya itikat baik untuk menghubungi pihak yang berwenang. Seperti kalau kita mendapat salah transfer dari BCA, kita lalu pergi ke center ke bank BCA untuk mengetahui uang tersebut dari siapa. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak mengembalikannya? Apakah itu sebuah kejahatan? Jawabannya ya, itu sebuah kejahatan karena jika kita menerima uang salah transfer yang merupakan bukan milik kita, lalu kita tidak mengembalikannya dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tindakan kegelapan. Ini tercantum dalam KUHP pasal 372 yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Jadi barang tersebut itu punya orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, tetapi barang tersebut ada di tangan kita. Bukan karena kejahatan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau paling banyak denda paling banyak Rp900. Dalam konteks ini, jika seseorang menerima uang yang bukan miliknya, misal salah transfer atau apalah itu, tanpa sepengetahuan pengirim dan ia menyadari hal itu, tapi menggunakan uang tersebut, maka ini bisa dikategorikan ke dalam penggelapan. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan untuk ketika kita mendapat uang misterius, uang salah transfer atau apalah itu? Hal yang pertama kita lakukan adalah menghubungi pihak yang berwenang. Kalau misal kita dapatnya dari bank, ya kita pergi ke bank, BCA, BRI, atau bank apapun itu. Lalu jika kita menerimanya merupakan sebuah kiriman atau paket, ya kita bisa pergi ke ekspedisinya, apakah yang mengantar itu JNT atau si cepat. Lalu dari kasus tersebut apakah ada kaitannya dengan Pancasila? Ada kaitannya itu dengan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlu diketahui lebih dahulu bahwa sila kedua ini menjunjung nilai-nilai tinggi kejujuran, terus empati terhadap hak orang lain, rasa hormat kepada hak orang lain, dan menghargai kepemilikan orang lain. Jika kita tidak mengembalikan uangnya, malah kita gunakan untuk keperluan pribadi, maka kita sudah melanggar yang pertama, kejujuran. Yang kedua, kita tidak menjunjung nilai keadilan. Lalu kita tidak beradab. Dan terakhir, kita itu tidak menghormati kepemilikan orang lain. Secara uang tersebut kan oleh pemilik ingin digunakan untuk kebutuhan. Lalu uang tersebut nyasar atau salah kirim kepada kita dan kita tidak mau mengembalikannya. Lah itu sama saja kita mencegah hak orang lain. Lalu contoh ya sikap yang sesuai sebenarnya dalam melaporkan kejadian ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, lalu mengembalikan uangnya jika kita mengetahui siapa pengirimnya atau siapa pemiliknya. Jika kita tidak mengetahui, ya kita menghubungi pihak bank, atau jika itu merupakan sebuah paket kita pergi ke pihak ekspedisi. Lalu hal ini juga berkaitan dengan pasal Undang-Undang nomor pasal 85 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagian miliknya hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Lalu poin penting harus diperhatikan dalam pasal ini adalah sikap sengaja dan patut mengetahui. Maksudnya sengaja itu ya kita tahu bahwa uang itu bukan milik kita. Lalu
kita sengaja tidak mengembalikannya dan malah menggunakannya untuk keperluan pribadi. Lalu yang poin kedua, pertentangan dengan norma hukum dan Pancasila. Ya, secara kan kita tidak menjunjung keadilan. Namanya kita itu tidak adil, tidak memiliki empati. Lalu kesimpulannya, sikap kita yang tidak mengembalikan uang mencerminkan ketidakadilan dan perilaku tidak beradab karena merugikan hak orang lain. Sebaliknya, mengembalikan uang tersebut adalah wujud penerapan dari sila kedua, yakni menghargai hak, martabat, dan keadilan bagi sesama manusia. Mungkin segitu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini, karena ya secara tidak menuntut kemungkinan kan untuk kita suatu hari nanti akan mendapatkan atau mengalami kasus yang serupa. Kita mendapatkan uang misterius dari bank kiriman dari orang dan kita tidak mengetahui uang tersebut itu untuk apa. Langkah-langkahnya seperti saya sebutkan tadi. Kita hubungi pihak yang berwenang, pihak bank, atau jika itu merupakan sebuah paket, kita hubungi pihak ekspedisi lalu kita kembalikan. Jika memungkinkan, kita langsung kembalikan ke orangnya. Jika tidak memungkinkan, kita bisa melaporkan hal ini kepada polisi. Sekian saja untuk untuk kesempatan kali ini. Saya Muhammad Fahri. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.